Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Teh Ina di channelnya Ina More Craft. Sarangyo. Oke sobat Rejuter, Teh Ina punya beberapa motif di sini dengan nuansa merah putih. Motif yang mana yang akan Teh Ina tampilkan? Nah, untuk yang ini Teh Ina sudah buat ya. Motif yang ini sudah Teh Ina buat. Dan linknya ada di deskripsi, jadi kalian bisa buka. Motif ini belum ya, yang ini ada, yang ini juga ada, yang ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ya. Mungkin kalian mau coba membuatnya dari sekarang, nambah koleksi motifnya ya, boleh. Baik, kita lanjut ke tutorialnya. No skip, kalian bisa langsung belajar dan selamat mencoba. Baik sobat Rejuter, kita akan mulai membuat tali konektor motif merah putih. Ini perpaduan antara tusuk single crochet atau tusuk tunggal dengan Romanian cord. Ya, yang ini Romanian cordnya, ini tusuk SC-nya. Untuk motif yang seperti ini ada dua bentuk yang akan Teh Ina praktekkan untuk sobat semua. Yang pertama bagian merah dengan bentuk lingkaran, dan yang kedua bagian merah dengan bentuk segi empat. Keduanya stepnya hampir sama, hanya beda sedikit, jadi jangan lewatkan untuk mengikuti terus prosesnya ya. Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu membuat dengan motif yang lingkaran. Nah, langkah pertama kita akan membuat dulu bagian untuk menyimpan kancing. Nanti kita lanjut dengan motif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja mengeksekusi benangnya. Sisakan kurang lebih 20 cm, lalu kita buat slip knot terlebih dahulu atau tusuk simpul. Kemudian kita buat rantai sebanyak 3. Nah, karena Teh Ina tidak menginginkan yang terlalu besar, jadi Teh Ina membuat di lubang ini tusuk HDC atau half double crochet atau tusuk setengah ganda. Ya. Ini banyaknya di sini sebanyak 14 HDC. Nah, untuk kalian yang menginginkan lebih besar, kalian bisa menggunakan tusuk DC atau double crochet. Oke, dilanjut ya. Setelah membuat 3 rantai, lalu kita buat tusuk HDC di lubang rantai yang pertama di sini, berarti ya. Di sini di lubang rantai yang pertama. Nah, di sini buat HDC sebanyak 14, tapi kita buatnya terlebih dahulu, buat dulu 6 dulu ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Tadi di sini kita buat 3 rantai. Nah, itu kita anggap 1 HDC. Jadi sudah ada 7 di sini ya. Kemudian kita buat rantai sebanyak 15. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 15. Kemudian kita slip stitch di lubang HDC yang terakhir yang ini. Tusuk jarum dari arah sini tembus ke sana, jadi ada 3 lilitan, ada 3 lubang yang kita tusuk, lalu kita kait benang, masukkan semua.
slip stitch. Buat kembali kait, buat kembali HDC. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu slip stitch di lubang yang ini, yang pertama ya, lubang HDC yang pertama atau tusuk rantai yang tadi di bagian lubang paling atasnya. Slip stitch, jadi total ada 14. Jadinya seperti ini ya. Ini untuk menjahit kancing nanti, tempat menjahit kancing. Sekarang kita mulai proses ke motifnya. Buat 4 rantai, 1 2 3 4. Kemudian buat double crochet di lubang rantai yang pertama di sini. Atau kalau kalian mau menghitung dari hook, itu lubangnya lubang keempat. Ini hakpen. Nah, kita hitung kalau dari hakpen itu lubang keempat ya. 1 2 3 4. Kalau dihitung dari hakpen ini lubang keempat. 1 2 3 4 ya. Oke, jadi jarum masuk di sini buat double crochet. Perhatikan ketinggian dari double crochetnya, dari DC-nya, supaya sejajar dengan rantai. Jadi jangan tinggi sebelah ya, jangan panjang sebelah. Setelah itu buat satu rantai. Lalu kita akan isi lubang antara DC dengan rantai yang ini dengan 12 single crochet. Perhitungannya kita buat dulu 6 di sini. 1 2 3 4 5 6 ya. Lanjut dengan satu rantai. Kemudian letakkan benang di bawah. Nah, di sini. Lalu kita buat kembali di sini SC sebanyak 6. 2 3 4 5 6. Kemudian slip stitch di lubang SC yang pertama di sini. Slip stitch atau tusuk selip. Lalu kita buat rantai kembali ya, sebanyak 4. Kemudian buat double crochet di lubang rantai yang pertama. Lalu buat satu rantai dan buat kembali SC atau single crochet sebanyak 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Kemudian letakkan benang di bawah bagian rajutan yang sudah jadi. Ini satu rantai terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat kembali SC sebanyak 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Slip stitch di lubang SC yang pertama. Lanjut kembali membuat rantai sebanyak 4. Buat DC di lubang rantai yang pertama. Satu rantai, buat SC sebanyak
6 terlebih dahulu. 3, 4, 5, 6. Kemudian satu rantai letakkan benang di bawah rajutan yang sudah jadi. Kemudian lanjut kembali membuat single crochet sebanyak 6. 3, 4, 5, 6. Oke. Silakan dilanjut. Teh Ina akan membuat lubang yang bagian ini, lubang yang bulatan-bulatan yang lubangnya besar. Yang motif ini sebanyak 8 buah. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke, yang Teh Ina sudah ada 8 sesuai dengan yang mau Teh Ina buat ya. 8 di bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita kembali akan membuat tempat untuk menyimpan kancing. Ya, kita buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat HDC di lubang kedua. Kalau tadi di lubang pertama, sekarang di lubang kedua. Ya, di sini. Atau kalau mau menghitung dari hook, ini lubang ketiga. Ya. Kalau kita mau menghitung dari hook, posisinya nanti akan masuk di lubang ketiga di sini. Ini hook. Ini lubang 1, ini lubang 2, ini lubang 3, ya. Jadi kita akan buat HDC di sini. Kita akan buat sebanyak 14, tapi terlebih dahulu kita buat dulu berapa? 6 dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dilanjut dengan membuat rantai sebanyak 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu masukkan jarum di lubang HDC yang terakhir di sini. Kita slip stitch. Buat slip stitch di sini. Kait benang, masukkan semua lubang. Ya. Lalu kita buat kembali di sini 7 HDC. 4, 5, 6, 7. Kemudian kita slip stitch di lubang HDC yang pertama di sini. Kita slip stitch. Ya. Lalu kita slip stitch lagi di bagian motif yang terakhir di sini. Kita slip stitch lagi 1 kali, kemudian tarik ke bawah benang, slip stitch lagi di sini. Nah, di sini slip stitch lagi di lubang yang ini. Ya, di sini nih. Di lubang tempat kancing yang terakhir. Oke. Oke, beres. Sudah ya. Nah, seperti ini. Oh ya, sebentar. Kita copot dulu sebentar. Kenapa Teh Ina membuat slip stitch di sini dan di sini? Karena kalau hanya membuat slip stitch hanya di sini, nah, kalau hanya membuat di sini, ininya nggak bagus, tidak tegak.
Jadi disiasati dengan membuat slip stitch kembali, disatukan antara bagian kancing dengan motif ya. Jadi kita slip stitch. Nah, slip stitch di lubang yang ini. Satukan di sini. Nah, ini ya. Di lubang SC yang pertama dari motif yang paling dekat dengan bagian ini, tempat kancing ya. Di sini kita slip stitch. Oke. Lalu tarik benang ke bawah. Slip stitch di bagian lubang yang sama di sini yang tadi ya. Nah, di sini. Bagian tempat kancing di lubang yang pertama. Slip stitch. Oke, beres. Lalu kita potong kurang lebih 20 cm. Nah, ini jadi lebih kaku ya. Kalau tadi kan agak gitu ya, agak goyang. Sekarang lebih kaku. Seperti ini bagian merahnya. Lalu kita akan membuat bagian tengahnya dari Romanian cord. Nah, kita akan buat Romanian cordnya. Oke, ikuti prosesnya bagaimana cara membuat Romanian cordnya ya. Sebelum membuat Romanian cord, kita akan membuat motif merah bentuk kotak dulu ya. Seperti ini. Jadi proses awalnya sama, cara membuat ini untuk tempat kancingnya sama. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut membuat kotak. Bentuk kotaknya ya. Oke, kita buat dulu di sini tempat kancing, lalu kita buat 4 rantai, lanjut 4 rantai. Setelah itu masukkan jarum hakven di lubang pertama, lalu buat DC, dan jangan lupa untuk mengatur ketinggian agar rantai yang 3 ini tingginya sama dengan DC yang kita buat ya. Lalu kita buat 1 rantai, kemudian buat di sini 3 SC terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu kita buat rantai 2. Dilanjut dengan 3 SC kembali. Nah, setelah itu kita buat rantai 2. 1, 2. Letakkan benang di bawah. Lanjut membuat 3 SC lagi, 1, 2, 3. Kemudian tambah dengan 2 rantai. Lalu buat kembali SC sebanyak 3. Jadi totalnya sih sebenarnya sama 12 SC. Hanya ada penambahan di rantai. Ya. Lalu slip stitch di lubang SC yang pertama. Oke. Nah, sudah terlihat bentuknya. Jadi kotak ya. Kotak segi 4. Yuk kita lanjut lagi. Buat rantai sebanyak 4. Lalu buat DC di lubang rantai yang pertama. Oke, atur ketinggiannya agar sama antara DC dengan rantai yang 3 ini. Lalu buat rantai 1, kemudian buat SC di lubang antara DC dengan 3 rantai yang ini. Buat terlebih dahulu 3. 1, 2, 3. Tambah 2 rantai. Buat lagi 3. 1, 2, 3. Setelah itu tambah lagi 2 rantai. 1,
letakkan benang di bawah rajutan yang sudah jadi ya. Kemudian buat kembali SC sebanyak 3. Oke. 1 2 3 ya. Setelah itu apa? Setelah itu 2 rantai. Lalu buat kembali di sini 3 SC. Lalu slip stitch di lubang rantai, di lubang SC yang pertama. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat di sini bedanya. Ini bulat. Kalau yang ini 1 rantai 3 SC, 2 rantai 3 SC, 2 rantai 3 SC, 2 rantai 3 SC. Kalau yang ini, yang bulat ini 1 rantai langsung 6 SC, kemudian 1 rantai langsung dilanjut lagi dengan 6 SC. Jadi bentuknya bulat. Ini bentuknya segi 4. Nah, itu bedanya di situ ya. Silahkan kalian coba. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Lanjut. Setelah motif merahnya jadi, nanti Romanian cord putihnya akan masuk di bagian lubang yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan membuat Romanian cordnya ya. Pertama kita buat dulu tusuk simpul. Lalu kita buat 3 rantai, 1 2 3. Masukkan jarum hakpen ke lubang rantai yang pertama tanpa mengait benang terlebih dahulu. Jadi langsung ditusukkan. Kemudian kait benang. Sekarang baru kait benang. Masukkan ke 1 lubang terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini di dalam hook ada dua lubang. Sekarang baru masukkan kembali langsung 2 lubang. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi. Slip knot 3 rantai, masukkan ke lubang pertama tanpa mengait benang. Langsung sekarang baru mengait benang, masukkan ke 1 lubang, masukkan ke 2 lubang. Oke. Ya. Sekarang kita cek. Kita akan masuk hakpen ke lubang ketiga. Nah, lubangnya yang mana? Kita cek dulu. Ini lubang pertama dari hook ya, hitungnya. Ini lubang pertama, ini lubang kedua. Yang ini berjajar. Nah, ini lubang ketiga di sini. Agak ke dalam sedikit ya. Ini lubang ketiga. Ke-1, kedua, ketiga. Kita akan bekerja di lubang ketiga. Ya. Oke. Langsung tusuk tanpa mengait benang. Masukkan ke 1 lubang ini. Lubang ketiga. Lalu kait benang. Masukkan ke 2 lubang. Oke ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Sekarang sudah terbentuk ada 2 lubang yang berdempetan di sini. 1 2 ya. Di sini juga sama. Ada 2 lubang yang berdempetan. 1 2. Nah, kita sekarang akan bekerja di 2 lubang ini. Jadi jarum hakpen kita akan masukkan ke 2 lubang yang ini langsung ya, dua-duanya. Jangan satu-satu, langsung. Jadi tusukkan jarum langsung ke 2 lubang. Kemudian kait benang masukkan ke 2 lubang. Masukkan ke 2 lubang kembali.
Oke. Tusuk ke 2 lubang. Kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Tusuk kembali 2 lubang. Masukkan ke 2 lubang, masukkan ke 2 lubang. Putar sedikit. Tusuk 2 lubang, kait benang, masukkan 2 lubang, masukkan 2 lubang. Ya, demikian seterusnya. Buat Romanian cordnya sesuai dengan panjang yang diinginkan. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini akhirnya sudah jadi ya Romanian cordnya. Sekarang kita akan menggabungkan motif merah dengan motif putih. Motif merah yang bolong-bolong itu akan dimasuki sama Romanian cord yang putihnya. Kita mulai dari bulatan kedua, karena bulatan yang pertama itu untuk menyimpan kancing. Kita masukkan, diawali dari bulatan kedua ya. Dari bawah kita masukkan talinya, kemudian dari atas, kemudian masukkan lagi dari bawah. Nah, lakukan sampai ke bagian ujung, kecuali bagian bulatan terakhir itu untuk kancing. Sekarang kita pasang kancingnya. Jangan lupa untuk memposisikan benang di tengah ya. Nah, di sini. Dan ini bagian putihnya ikut dijahit. Oke. Taina memakai kancing sakura nih, yang seperti ini. Ini banyak dijual di Shopee, jadi silakan teman-teman untuk membelinya di Shopee, kayaknya lebih murah deh. Nah, seperti ini. Kalau pakai kancing yang batok kayaknya kurang cocok ya. Jadi pemilihan warna kancing juga sangat menentukan cantik tidaknya konektor. Jadi sangat mendukung banget. Oke, masih banyak. Aduh maaf, ini karena benangnya ketebelan. Jadi kayaknya cukup satu saja jahitannya. Kita siasati agar lebih kuat jahitannya. Coba kita seperti apa nih, karena ketebelan ya, jadi cukup satu kali masuk ke lubang, tapi kita siasati bagaimana supaya lebih kuat jahitannya. Aduh maaf. Jangan lupa untuk didukung channelnya Taina ya, dengan cara di share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu baru. Mungkin ini ilmu baru atau mungkin juga ilmu lama ya. Yang pasti sangat berharap sekali kalian bisa men-share video-video yang Taina buat ya. Nah, seperti ini udah cukup kuat. Jangan lupa untuk dijahit juga nih yang putihnya ya, biar kuat. Oke, setelah itu kita rapikan. Cukup kita rapikan dengan cara dibakar sedikit ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini yang tali putihnya dengan merahnya itu panjangnya hampir sama ya. Kalau yang ini putihnya agak pendek dari yang merah. Jadi seperti ini jadinya. Kita lihat dulu ya. Tuh.
lebih bervolume, lebih 3D jadinya ya. Oke, kalau yang ini bagian putih dengan merah panjangnya hampir sama, jadi agak rata ya, jadinya seperti ini. Oke, pilihan ada sama kalian, jadi boleh kalian memilih yang mana saja. Yang penting berkarya. Merah putih konektor dari Inamor Craft. Selamat mencoba. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung channelnya Inamor Craft, dan untuk yang lain sekali lagi silakan untuk selalu mengikuti tutorial-tutorial yang Teh Ina bikin, yang Teh Ina buat. Mohon maaf baru sedikit ya. Tapi mudah-mudahan selanjutnya akan lebih banyak lagi video-video tutorial yang Teh Ina hadirkan untuk kalian, khususnya untuk pecinta rajutan. Silakan kalian share, silakan kalian komen, dan silakan ditekan tombol loncengnya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Sarangeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.